Berbagai lembaga survei merilis elektabilitas capres-cawapres terbaru usai pendaftaran untuk Pilpres tahun 2024 di KPU ditutup 3 pasang calon akan bertarung di Pilpres tahun 2024. Ketiganya yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Lantas, siapa capres dan cawapres terkuat di Pilpres tahun 2024? Hasil survei menunjukkan penurunan elektabilitas Capres Prabowo Subianto ketika dipasangkan dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Peneliti utama indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan hasil survei ini dalam acara penyampaian hasil survei bertajuk Peta Elektoral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi MK pada Kamis 26 Oktober 2023. Kalau dipasangkan, setelah angka mengambil putusan, maka survei pada 16-20 Oktober mencatat suara Pak Prabowo ketika bergandengan dengan Gibran turun dari 37% ke 36,1%. Ujar Burhanuddin dilansir siaran YouTube Indikator Politik Indonesia. Di samping itu, penurunan juga terjadi pada elektabilitas Capres Ganjar Pranowo ketika dipasangkan dengan cawapres Mahfud MD. Burhanuddin mengungkapkan bahwa, dalam simulasi ketika Ganjar maju sendiri sebagai capres, elektabilitasnya mencapai 34,8%. Namun, ketika dipasangkan dengan Mahfud MD, elektabilitas keduanya turun menjadi 33,7%. Suara Ganjar, ketika berpasangan dengan Mahfud MD, dan disodori lawannya Prabowo Gibran lalu Anies Muhaimin ternyata menurun, dan lari ke pilihan tidak tahu, atau tidak menjawab, ungkap Burhanuddin. Mungkin ada yang mulai mikir low Mas Gibran di sana, berpasangan dengan Prabowo, kata dia. Namun, di sisi lain, Burhanuddin mencurigai bahwa sebagian pendukung Prabowo Subianto beralih dukungan ke Anies Baswedan setelah putusan Mahkamah Konstitusi MK. Pendukung Prabowo yang beralih, termasuk pemilih lama yang sejak awal sudah kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, putra sulung Jokowi, hal ini diperkirakan akan memengaruhi sikap mereka. Yang pasti ada sebagian pendukung Pak Prabowo lama yang pindah ke Anies, makanya suara Anies Muhaimin bertambah dari 22,3% menjadi 23,7%, ungkap Burhanuddin. Dengan adanya temuan ini, menurut dia, dugaan awal bahwa Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo disebut mampu menarik masa Ganjar karena keduanya sama-sama kader PD Perjuangan PDIP ternyata belum terbukti. Itu belum terrealisasi, belum terjadi saat survei dilakukan tepat setelah MK menyampaikan putusan. Para pemilih tampaknya masih mikir, ada apa ini antara Pak Jokowi dengan PDIP? Ucap dia, sebab saat dipasangkan antara Prabowo dengan kader PDIP, ternyata belum berdampak signifikan, justru menguntungkan Anies, kata Burhanuddin. Adapun survei indikator dilakukan secara tatap muka terhadap 2.567 orang responden. Survei ini memiliki margin of error plus minus 1,97%. Hasil survei 3 pasangan calon presiden cawapres terbaru dari lingkaran survei Indonesia LSE Dini YA dan Ipsos Public Affair, LSE Dini YA merilis hasil survei terbaru terkait simulasi 3 pasangan bakal capres-cawapres. Ketiganya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Anies Baswedan Caimin, dan Prabowo Gibran. Adapun periode survei dilakukan pada 4-12 September tahun 2023. Metode penentuan responden menggunakan multi-stage random sampling dengan jumlah 1.200 responden. Dalam survei LSE Dini JA ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei dinyatakan sebesar tambah minus 2,9% dalam survei tersebut. Bakal pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli 2 pasangan lainnya. Dalam survei ini, peneliti LSI Hanggoro Doso Pamungkas mengatakan bahwa responden telah diberikan beberapa pertanyaan, seperti, apabila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden di antara 3 nama-nama berikut? Hasilnya, Prabowo Gibran mendapat angka sekitar 39%,
pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming 39,3%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 36,9%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 15%. Setelah Mahkamah Konstitusi MK memberikan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres, lembaga survei asal Prancis, Ipsos Public Affaires, merilis hasil telesurvei soal elektabilitas Capres-Cawapres jelang Pilpres tahun 2024. Hasilnya, ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat, dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun, sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya. Kali ini, Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Cak Imin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu, disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Simulasi pertama hasilnya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 28,91%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 31,98%, sedangkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 31,32%, kata pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arief Nurul Imam, Sabtu 21 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.